padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini Rabu 6 November 2024. Doa kita hari ini akan bersama Suster Maria Dominik PRR dan renungan bersama Suster Maria Virgo PRR dengan bacaan diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan kita dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatku, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta besar dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bersara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi membawa cinta ilahi. Tapi angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, bunga bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua, karena bahasa cinta, cinta yang laksana api, kobarkan semangat kami agar musnahlah terbasmi bila aku hati dengki. Sang penghibur umat Allah, kuatkan iman yang lemah agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak pada rasulmu, lepaskan lidah yang keluh, supaya kami bertobat pada keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus
yang membawa kami kepada keselamatan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatangnya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Syarat sebagai pengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada dua hal menarik yang bisa kita refleksikan dari bacaan Injil hari ini. Yang pertama, kriteria untuk menjadi murid Yesus, yaitu melepaskan diri dari segala milik termasuk keluarga, memikul salib dan mengikuti Dia. Banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus, tetapi apakah mereka benar-benar ingin menjadi muridnya? Menjadi muridnya berarti meneladani Dia yang melepaskan diri dari ikatan keluarga biologis demi melaksanakan kehendak Bapaknya. Berani memikul salib sebagai konsekuensi dari identitas seorang murid dan mengikuti seluruh jejak Yesus Kristus yang telah ia lewati. Hal yang kedua yaitu kesabaran seorang murid akan apa yang ia miliki agar dapat merencanakan tugas perutusannya secara efektif. Siap menjadi murid Yesus bukanlah seperti kerbau dicocok hidungnya, sekedar berduyun-duyun mengikuti Dia dari belakang. Tetapi setiap murid Tuhan perlu menyadari rahmat yang telah diberikan kepadanya, sehingga ia bisa merencanakan tugas perutusannya secara tepat guna, tepat sasar, dan tepat waktu. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, Yesus menuntut para pengikutnya suatu tekad hidup. Menjadi murid Yesus berarti bertekad untuk menyerahkan semua yang dimiliki, termasuk diri sendiri,
untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia. Sebagai pengikut Kristus, kita diundang untuk mewujudkan identitas kita dalam keluarga, dalam komunitas, atau dalam masyarakat di mana kita berada. Sikap lepas bebas yang berpatokan pada nilai-nilai kerajaan Allah seperti kebenaran, keadilan, perdamaian, dan cinta kasih menjadi tekad hidup seorang murid Tuhan. Kita meneladani Yesus yang melepaskan segalanya, merendahkan diri hingga mati di kayu salib. Tekad perutusan yang diterimanya dari Bapa. Kita pun diminta untuk mengikutinya dalam hal yang sama. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, meninggalkan segala sesuatu demi Allah adalah wujud kesetiaan manusia yang membiarkan Allah berkarya dalam hidupnya. Mari kita meneladani sikap hidup Yesus yang berani menyangkal diri, berani meninggalkan segala sesuatu untuk mewujudkan perutusan dari Bapa di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral. Semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini. Dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud